orang kurang toleransi itu sebetulnya orang kurang cinta sama dirinya sih. Kurang cinta sama dirinya. Iya. Oh, Kenapa oke. bisa sampai masih mempermasalahkan banyak hal yang di luar kalau sebetulnya kita masuk ke dalam diri saja gitu. Lagian kenapa tidak bertoleransi kepada yang satu agama sama dia? Ketika dia mimpi sering jadi kejadian, apakah itu bagian dari spiritualitas gitu Kak? Oh, oke. Enggak, itu berarti Mas tajam. Tajam ya. Mempunyai kesadaran yang tajam dengan vibrasi yang sama dengan semesta. Berarti kayak lagi sinkron sama semesta. Gitu, kayak bisa download apa yang akan terjadi next gitu sih Mas. Cara manifestasi dengan lebih cepat gitu. Aku kan selalu bilang visual, Visual. lalu rasa. Kalau visual kamu lihat nih, kamu pasang nih ya di handphone kamu gambarnya duit gitu. Tiap hari kamu ngeliatin duit gitu berarti kan. Itu kan memanifestasikan rasa gue punya duit nih banyak nih di handphone nih, walaupun cuma foto doang gitu. Tapi ngerti nggak? Itu adalah sebuah manifestasi. Iya. Apa sih bahasanya? Fake it till you make it. Bohong dulu aja sampai kamu Iya, dapat Kak, gitu. aku dulu tuh kalau mau disuruh Katanya Mbak Emma itu tanggung jawabnya masing-masing. Bener itu. kalau kalau dulu tuh aku disuruh ke apa tuh namanya donor darah itu kan nggak berani Kak. Iya. Kenapa Nah, Mas? ya karena khawatir dapat darahnya orang yang nggak bener terus nular jadi karakterku. Sebenarnya donor darah itu bisa mempengaruhi karakter seseorang apa enggak sih Kak kira-kira? Menurut Iya, menurut bisa. Bisa, bener itu bisa. Jangankan dari darah, orang kita nyium bau orang ini feromon aja mempengaruhi kita kok. Kita bertemu, kita bertukar feromon. Nah, kita ngomongin soal magic kan, alchemy. Kita punya magic potion di dalam tubuh kita yang menyebabkan ada namanya feromon di dalam tubuh kita. Ada orang mukanya nggak cantik, tapi kok kita tertarik banget. Baunya itu loh yang bikin gue mikirin dia. Ngerti nggak? Ada itu di dalam manusia memang. Pheromones aja sudah bisa mempengaruhi kamu. Apalagi darah yang masuk di dalam tubuh kamu gitu. Cuma kalau emang udah mau mati butuh darah orang ya sudah lah ya gitu. Udah nggak bisa. Udah nggak bisa. Gak usah ngomong apa-apa lagi. Udah lah masukin aja lah. Udah gue kenapa-napa gitu. Iya nggak sih? Kalau itu udah hidup dan mati lah ya. Jadi kalau kebetulan saya belum pernah donor darah, saya belum pernah terima darah karena darah saya agak susah gitu. Jadi ya. apa darahnya? Aku C. AB Mas. Oh, Oh, C, ABC bisa. Nggak tahu itu ada nggak tuh nggak. Aku AB Mas, agak susah ya Mas. Kakak saya itu pernah bilang gini, revolusi kesadaran bahwa kita akan kembali kepadanya. Ya. Saya bingung, kepadanya itu kemana kira-kira gitu. Kalau menurut Kak Ditya kemana tuh? Pada semesta ya, pada kembali kepada semesta, melebur menjadi satu dengan segala kecerdasan saya bersama dengan kecerdasan semesta melebur menjadi satu. Nah, kesadaran Kak Ditya itu ketika sudah melebur itu di mana? Kesadaran yang seperti sekarang, aku pernah hidup sebagai Ditya Metarani, jadi Sudah selebgram. menjadi tanpa nama dong Mas. Sudah menjadi Tanpa nama. tanpa nama. Iya. Kerinduan itu yang memang selalu saya punya di dalam diri gitu. Oke. Melebur menjadi satu bersama semesta gitu. Berarti kesadaran itu selama yang pernah menjalani hidup berperan sebagai ini tuh masih ada, masih utuh. Saat ini masih ada, mungkin karena saya masih hidup ya. Maksud saya kalau sudah tidak ada, kesadaran itu sudah tidak ada berarti hilang berarti. Tidak hilang, menjadi satu. Menjadi satu. Apakah menjadi satu itu adalah sebuah hilang? Enggak. Iya. Menjadi penuh, menjadi isi, menjadi satu, menjadi besar, Berarti menjadi sudah semuanya. berarti sudah nggak bisa lagi. Oh ini Lula anakku dulu sudah nggak begitu dong. Karena semuanya akan menjadi anakmu. Tanpa nama. Karena Mas Hendra pun akan jadi anakku. Irma akan menjadi anakku. Ditya Metarani akan menjadi anakku. Mas Dika akan menjadi anakku. Tidak ada lagi berpikir Lula adalah anakku. Semuanya akan menjadi cinta yang sebesar itu, yang memang semesta sebesar itu gitu, rasa cintanya gitu. Itu berlaku untuk semua manusia dengan kelakuannya masing-masing. Aku nggak tahu ya gimana ya. Kemarin soalnya kok rasanya gitu tuh ya. Aku nggak tahu kalau orang lain tuh akan menjadi seperti apa ya. Ya mungkin beda-beda orang punya beda-beda cerita di dalam hidup. Beda-beda peran di dalam hidup. Iya. Oke. Oke Kak, aku pengen geser ke toleransi. Oke. Dalam praktik yang kulihat ini ya, kalau kita itu terkadang bertoleransi terhadap umat seagama, itu terkadang lebih sulit loh daripada bertoleransi terhadap
umat yang beda agama, terhadap orang yang beda agama gitu. Iya sih emang kalau orang kurang toleransi itu sebetulnya orang kurang cinta sama dirinya sih. Kurang cinta sama dirinya. Iya. Kenapa bisa sampai masih mempermasalahkan banyak hal yang di luar kalau sebetulnya kita masuk ke dalam diri saja gitu. Lagian kenapa tidak bertoleransi kepada yang satu agama sama dia? Ada masalah apa dia? Iya. Apa mungkin dia kurang dapat sesuatu gitu, tadi pagi atau ada permasalahan ya. Orang kalau kurang sayang sama orang lain ya mungkin karena dia kurang sayang sama dirinya sendiri. Sebetulnya semudah itu jawabannya. Cuma memang masalahnya kita itu yang paling banyak karena kesempitan berpikir ya kayaknya. Iya. Kenapa bisa sampai begitu? Yang ditanya adalah, kamu kenapa? Kok bisa begitu? Are you okay? Pasti pertanyaanku hanya itu saja. Oke. Nah, sekarang saya baru akan ke teman-teman yang di TikTok ya. Jadi teman-teman terima kasih sudah bersabar. Terima kasih bersabar. Sekarang saya ke TikTok. Bagaimana cara kita membedakan sedang menerima karma atau membuat karma baru? Wah, itu Kak pertanyaannya Kak. Pertanyaannya bagus. Iya. Buat aku berpikir. Oke. Bagaimana caranya kita tahu itu adalah membayar karma atau membuat karma berikutnya? Iya juga ya, aku jadi mikir sekarang. Gimana Dia mungkin membayar karma, melepaskan karma sambil membuat karma berikutnya kayaknya. Dan kita akan membuat karma-karma baru. Tapi kan karma itu ada karma baik atau karma buruk atau karma sedang dengan segala label manusia lah ya. Dengan karma-karmanya ya mungkin memang kita sambil membuat karma-karma baru. Kalau bisa kita melahirkan karma-karma baik setelah kita melepaskan karma-karma buruk kita. Sebetulnya seperti itu sih. Kalau cuma ini pertanyaannya adalah bagaimana kita tahu gitu ya. Balik lagi ke Islam dengan ayat pertama di Al-Quran kan, Iqra bismi rabbikal ladzi, berarti kan memang kita harus bisa membaca. Kita diberikan pemikiran yang baik dari semesta dan kita harus tahu itu adalah karma baik atau karma buruk. Dengan hidup enaknya kita membuat karma baik. Kalau kita pintar, kita akan membuat karma baik, bukan karma buruk. Gitu aja sih. Oke Kak. Bagaimana cara membayar karma leluhur kalau menurut Kak Ditya itu? Misalnya dia sedang memanen karma buruk dari para leluhurnya gitu, dari ayahnya, orang tuanya gitu. Cara bayarnya gimana Kak? Dijalani, dinikmati, diresapi. Gitu aja. Semuanya memang harus dijalani karena karma itu pasti kita harus jalani. Apa tidak membuat karma baik sebanyak-banyaknya gitu Kak? Untuk menutupi karma-karma yang buruk. Pasti kan ada jalan cerita, ada jalannya dari kita menjalani itu dan meresapi itu, kita akan mengerti karma apa yang selanjutnya akan kita terapkan. Setelah kita meresapi rasanya di dalam diri kita, lalu kita mempelajari. Sebetulnya kita memang benar-benar butuh belajar sih tentang sejarah leluhur sih Mas. Itu kita sebetulnya saya sangat teman-teman kalau bisa belajar leluhur kita tuh siapa dan bagaimana gitu. Nah itu sebetulnya sangat baik buat kita untuk tahu bahwa kita tuh sedang menjalani apa, karena sebetulnya ada pattern yang ditinggalkan oleh DNA, oleh semesta gitu, oleh leluhur gitu. Oke. Dan kalau kita belajar, kita tahu bagaimana ngatur gitu ya, gimana apa yang harus dijalani dulu, lalu dipikirkan kembali, lalu dibuahkan karma yang lebih baik gitu sih Mas. Oke. Tadi ada pertanyaan, mengorbankan cinta dan perasaan untuk tidak menyakiti itu apa boleh gitu. Jadi dia mungkin merasa menyakiti pasangannya, mending tak korbankan aja cinta dan perasaanku, tak tinggalkan. Kenapa bisa sampai mengorbankan cinta dan perasaan? Kenapa? Itu kasusnya banyak banget soalnya Mas. Apakah cinta dan perasaan itu yang dikorbankan kamu atau pasangannya atau orang ketiga? Ataukah intinya ya, yang pertama adalah kamu, karena hubungan kamu paling utama adalah hubungan kamu dan dirimu itu dulu. Setelah kamu dan dirimu itu sudah baik,
hubungan kamu dan pasangan atau yang lain pasti akan baik. Nah, siapa yang kamu korbankan di sini? Apakah kamu mengorbankan dirimu? Karena kamu dulu bahagia baru orang lain. Kamu bagaimana membahagiakan orang lain kalau kamu sendiri tidak bahagia? Jadi blunder hidupnya. Gitu sih. Jadi apa itu? Jadi misalnya merasa bahwa daripada aku nggak sesuai sama ekspektasi pasanganku, mending tak tinggal aja gitu. Iya, kamu dengan dirimu dulu, membenahi diri dulu. Okay. Kalau memang kamu sudah waktunya untuk merasa kayak saya sudah siap bersama dengan kamu lagi, kalau memang jodoh balik lagi kok mas. Kalau memang cinta tidak akan kemana. Cinta itu berarti ya udah tinggalin aja gitu ya. Iya, cinta itu kalau memang benar cinta tidak akan menyakiti kamu. Karena ketika orang mencintai seseorang, dia tidak akan tega menyakiti itu orang gitu. Kalau memang dia bilang cinta tapi nyakitin, ya coba kamu pertanyakan lagi apakah itu benar cinta. Iya. Atau itu hanyalah ego atau nafsu saja. Kalau sampai itu orang bisa menyakiti kamu, kamu pertanyakan lagi apakah itu benar cinta adanya. Karena yang utama adalah cinta seharusnya tidak. Cinta tidak pernah yang salah, tapi manusia yang salah. Kalau cinta tidak akan menyakiti, manusia yang menyakiti. Ego biasanya mas. Oke, baik. Nah, ini ada beberapa pertanyaan lagi kak. Mungkin Kak Irma disuruh makan dulu dik. Iya. Kak Irma, Kak Brigida makan dulu. Makan dulu aja nggak apa-apa. Apakah saat kita mimpi ternyata itu kejadian saat itu juga? Apakah itu namanya spiritual? Mas, akan saya tekankan lagi bahwa kita ini adalah makhluk spiritual. Menjalani kehidupan. Jadi tapi pertanyaannya apa? Kalau mimpi itu adalah spiritual gimana? Jadi ketika dia mimpi sering jadi kejadian, apakah itu bagian dari spiritualitas gitu kak? Oke. Enggak, itu berarti mas tajam. Mempunyai kesadaran yang tajam dengan vibrasi yang sama dengan semesta. Berarti kayak lagi sinkron sama semesta. Gitu. Kayak bisa download apa yang akan terjadi next gitu sih mas. Terus kalau misalnya terlalu bucin sama suami itu bahaya nggak kak? Enak banget ya bisa bucin ya. Bucin itu adalah anugerah loh. Gak semua orang bisa bucin. Anugerah ya? Iya dong. Gak semua orang bisa bucin loh. Iya, cinta itu anugerah, perasaan adalah anugerah, bucin anugerah. Gak semua orang bisa merasakan anugerah bucin gitu. Cuma yang tidak baik adalah ekspektasi. Bukan bucinnya. Bucinnya bagus. Tapi ekspektasi kamu ketika kamu bucin itu tidak baik buat kamu. Karena ekspektasi tidak sehat buat kamu. Oke. Gimana kak caranya biar nggak insecure ketika ketemu orang baru gitu kak? Ngerasa jelek aja gitu? Kalau gitu kamu percantik diri kamu. Nah iya, itu logika. Sangat logika gitu. Kalau kamu merasa tidak pede, belajar untuk bagaimana kamu mempedekan kamu, mempercantik kamu, atau bikin sehat kamu. Oh misalnya bilang, enggak emang gue dari sononya nggak cantik, olahraga. Kalau badan kamu seksi, kamu punya nilai, value, kamu harus kumpulkan value di dalam diri kamu. Apa aja sih? Banyak value yang bisa kita kumpulkan. Kepintaran, kesehatan, kecantikan, tubuh yang indah, pikiran yang indah. Semuanya bisa kita collecting. Dengan cara apa? Jangan malas belajar. Jangan malas belajar. Jangan malas bergerak. Jangan gak usah menggunakan tetek bengek spiritual dan kawan-kawan. Enggak. Spiritual itu adalah kita adalah spiritual, lalu kita hidup menjalani hidup ini dengan pintar di dalam hidup. Bagaimana caranya pintar? Belajar sayangku. Belajar. Sekarang teknologi sudah banyak, bisa belajar di YouTube. Gimana caranya olahraga yang baik? Terus bergerak. Gitu sih kalau mau belajar. Kenapa sampai saat ini saya belum hamil juga kak? Oh tuh panjang itu soal kesehatan itu. Itu soal kesehatan. Coba tadi lihat ceritanya Kak Irma di YouTube, itu juga bisa salah satu alasan orang terkena radiasi dari handphone. Itu juga tidak baik buat rahim dan kesehatan. Jangan terlalu banyak main handphone, jangan ditaruh di perut ya. Radiasi tidak baik, atau makanan tidak baik itu juga, atau stres juga tidak baik, atau mungkin suaminya juga harus diperiksa gitu. Nah itu faktornya banyak sekali gitu.
Bagaimana jika ada lelaki yang sudah menikah, tapi dia menikah lagi dengan wanita lain? Apakah benar itu jodoh gitu? Ya jodoh lah. Kalau enggak ketemu dong. Iya nggak tentu harus dinikahin. Nah itu sudah pilihan ya gitu. Kalau itu maksudnya gini, tergantung lah. Itu kan ada juga yang memang mau mereka punya perjanjian atau persetujuan lah bersama ketika mereka mau mempunyai 2 atau 3 suami atau 2 atau 3 istri gitu. Itu kan sudah menjadi sebuah perjanjian masing-masing perorangan gitu kan ya. Cuma kalau memang itu baik adanya menurut semestanya dia ya silahkan gitu. Tapi kalau masalah jodoh atau tidak, ya pasti jodoh. Setiap pertemuan kita terhadap orang di dalam hidup kita itu namanya jodoh memang. Di dalam kita dan hidup kita sendiri itu adalah jodoh juga. Kita menjalani hidup kita ini dengan cerita dari semesta itu jodoh juga, Mas. Mempunyai kesadaran, pemikiran, kepintaran, kesehatan, itu juga jodoh, Mas. Jadi jodoh itu sangat luas sekali. Treatmentnya Kak, biar nggak gampang sekali suka marah-marah gitu katanya. Kenapa suka marah-marah? Biasanya orang kalau suka marah-marah itu ada sedih yang disimpan, Mas. Coba nangis dulu aja, ditelaah dulu aja. Apa rasa yang membuatmu sedih? Coba gibberish aja. Gibberish dengan cara apa? Banyak kok. Bisa di seni, bisa menulis, Contohin bisa buat dong, lagu. gibberish itu gimana? Gitu, gimana Itu gitu. gibberish tuh kayak gini nih, kayak kita ngomong aja terus kayak tadi aku ngomong terus, ini namanya gibberish. Aku sudah tidak lagi berpikir dari tadi bicara. Nah, kalau misalnya mau yang lebih mudah lagi, mungkin kamu di rumah gitu, di toilet gitu nggak ada orang, kamu ngumpal aja kayak yang tuh kamu lakuin selama 15 menit. Bingung kan otak kamu ini ngomong apa gue ya? Tapi terusin aja. Karena itu gibberish, buang sampah. Nah, setelah berhenti nikmat ya? Nggak nikmat, bingung mungkin otaknya. No mind ya? Iya, no mind, sebetulnya gitu. Okay. Itu aku diajarin sama Pak Agung. Iya, aku juga ikut pelatihannya. Iya, itu dia, itu lumayan sangat membantu itu. Cara menaikkan vibrasi dengan agak cepat gimana Kak? Bersyukur. Bersyukur. Itu sangat mudah sekali. Kalau mau secara fisik juga gampang, tepuk-tepuk badannya. Oke. Sambil bilang bangun, bangun sayang, bangun sayang, bangun. Ditepuk-tepuk semuanya, bangun, bangun sayang, bangun gitu. Nah itu kan dia bangun tuh. Nih aja aku langsung gitu, langsung bangun, langsung semangat, langsung tambah energi gitu. Nah, itu menaikkan vibrasi kan. Dengan sangat mudah aku menaikkan energi saya dengan cara bangun, bangun sayang, bangun gitu. Gitu doang. Sambil, apalagi kalau sambil berpikir, berasa positif, pasti akan cepat sekali naik vibrasinya. Boleh nggak Kak ketika puasa kayak Kak Ditya tadi, tapi tetap ngopi dan rokok gitu? Ya, udahlah mending nggak usah puasa deh. Mending nggak usah puasa, nggak usah. Gak niat kamu. Kan sebetulnya berpuasa itu demi kesehatan juga kan. Kalau emang kamu tidak bisa berpikir tentang kesehatan, sebelum spiritual kamu harus bisa mengerti tentang kesehatan dulu memang. Menuju ketuhanan kamu harus berpikir tentang banyak hal dulu memang. Nah itu pelajaran itu memang panjang. Iya. Jadi Pipo tak tanyain ya, bucin sama Mbak Ditya boleh apa enggak? Boleh lah. Boleh dong. Masa nggak boleh? Iya. Aku senang lo dibucinin loh. Aku juga bucin soalnya. Enggak, Mak. Gimana kan? tuh? Tuh iya kata dia, aku bucin loh. Gimana tuh kalau misalnya ada orang pengen lepas dari ketergantungan pada rokok gitu? Apa yang harus dilakukan pertama kali? Niat, Mas. Itu aja. Kalau niatmu kuat, sudah. Tapi memang tidak mudah melepaskan ketergantungan terhadap nikotin. Memang tidak mudah, panjang itu. Ada stepnya, nanti aku bisa temenin kalau mau. Atau mana ya caranya? Ada banyak sekali soalnya itu progresnya panjang itu. Ya, termasuk dengan hipnosis, ya, mengubah kesadaran terhadap objek rokok itu kan salah satu opsi juga sih. Rokok sebanyak-banyaknya sampai mutah-mutah kalau perlu kan ada tuh. Sebetulnya ya Mas ya. Opsi hipnosis itu adalah ketidakmampuan kita untuk membulatkan niat. Oke, ya betul Mas. Iya. Benar. Kalau kamu masih ngomongin yang lain, ya lu belum niat. Iya. Karena itu masih faktor dari luar ya. Iya. Gimana? Gimana Kak Ditya cara manifestasi dengan lebih cepat gitu? Aku kan selalu bilang visual. Visual. Lalu rasa.
Kalau visual kamu lihat nih, kamu pasang nih ya di handphone kamu gambarnya duit gitu. Tiap hari kamu ngeliatin duit gitu berarti kan. Itu kan memanifestasikan rasa gue punya duit nih banyak nih di handphone nih, walaupun cuma foto doang gitu. Tapi ngerti nggak? Itu adalah sebuah manifestasi. Iya. Apa sih bahasanya? Fake it till you make it. Bohong dulu aja sampai kamu dapat gitu. Jadi intinya percaya dulu sesuatu itu meskipun Yes. belum terjadi dan akhirnya terjadi. Yes. Kalau itu That's how it nyata sih. works, ya. Cuman kadang orang aku loh sudah percaya. Percaya masih tapi nggak- rasanya belum Iya. percaya. Jadi enggak ada gunanya percaya tapi ngomong doang. Percaya tuh bukan percaya namanya. Percaya, Ngemeng aja bau. rasa, tapi juga tindakan dong. Oh, iya, iya, Tindakan. Karena Iya, iya, menurutku yang paling penting itu tindakannya itu. Iya. Nah orang lupa mungkin Loa itu kan dari Amerika kan. Orang sana kan etos kerjanya kan tinggi-tinggi. Yes. Di Indonesia kan beda kak. Oh iya, Nah, minum motivasi ambil ngomong tapi dia tidur aja mager Makanya gitu ya. Ya itu. udahlah ya gitu. Baiklah Iya. gitu. Tapi biasanya Mas, kalau kita mau dengan cara misalnya ini ada gambar duit gitu ya. Mau nggak mau kita pasti bekerja kok. Oh iya, Mau nggak ada mau. dorongan. Jadi kan? ada dorongan gitu. Iya, betul. Iya juga ya, gue butuh duit. Oh iya juga ya gitu. Biasanya kayak gitu sih. Seperti halnya ini kan apa? Case-nya siapa? John F. Kennedy kan ketika dia pengen duduk di gedung putih gitu kan. Dia foto gedung putih itu tempel di dinding kamarnya ketika mau tidur. Aduh, aku harus banyak baca. Nanti aku pengen jadi presiden. Bangun tidur pagi-pagi pengen tidur lagi. Aduh, wah nih aku duduk di situ nanti harus cepet-cepetan bangun pagi cari relasi Jadi segala diingatkan macam. oleh Iya. diingatkan oleh keinginan kita Betul, sendiri. Karena benar, kita kadang benar. lupa kan. Manusia rada blunder emang. Iya, iya. Rada blunder. Kak Ditya, tolong saya itu autoimun. Kalau nggak minum obat, saya nggak bisa nelan. Gimana cara beli parfumnya? Parfum apa? Parfum, aromaterapi, Aromaterapi. maksudnya. Nah itu dia tadi udah hari ini. Ini udah ya, hubungi ngobrol IG-nya sama Kak Irma. Apa namanya tadi? Irma? Irma. Hah? Venus. Irma Novia, sorry. Irma IG. Novia 3131. Irma Novia 3131. Novia 3131. Nah, emang kalau soal kesehatan Kak Irma jagonya, teman-teman. Aku itu baru banget sembuh dari autoimun, makanya baru ngerti belajarnya gimana soal aromaterapi tersebut gitu. Tapi untuk lebih lanjutnya tanya Kak Irma. Oke, oke. Saya pikir ini Kak Ditya karena kasihan teman-teman yang sudah menunggu. Teman-teman di TikTok, terima kasih banyak udah. Aku yang terima kasih bergabung. banyak karena aku selalu belajar Kak dari Ditya, kalian juga. Thank you, thank you. Aku makasih Mas Hendra, makasih Kak Irma, makasih Brigida, makasih Mas Dika udah bersama saya hari ini di Siap. sini. Makasih teman-teman semua udah Mas.